Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agung Darjito. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan konsolidasi dan juga melanjutkan pembahasan mengenai foreign currency transaction. Di video kali ini saya menggunakan bukunya BIMS edisi 13 dan PowerPoint-nya pun saya menggunakan PowerPoint dari bukunya BIMS edisi 13. Di pembahasan kali ini itu ada 9 bahasan yang ada di bukunya BIMS. Namun saya akan membahas bahasan yang pertama, yaitu mengenai functional currency sampai dengan menyusun laporan konsolidasi. Yang bahasan nomor 9 mengenai hedging net investment akan dibahas di akuntansi lindung nilai. Jadi saya di sini akan fokus bagaimana kita menentukan functional currency, kemudian bagaimana kita mengenalkan translasi method atau current rate method, kemudian bagaimana kita mengenali remeasurement atau temporal rate method, kemudian bagaimana kita nanti melakukan penjurnalan di konsolidasi, ya, laporan jurnal konsolidasi atau eliminasi pada saat ada akuisisi perusahaan induk ke perusahaan anak, di mana perusahaan anaknya adalah yang memiliki mata uang yang berbeda atau mengakuisisi perusahaan yang ada di negara lain. Oke, jadi tujuannya kita bisa membuat laporan konsolidasi untuk anak perusahaan yang berada di luar negeri atau anak perusahaan yang memiliki jenis mata uang yang berbeda dari induk. Sebelum sampai ke penyusunan laporan konsolidasi, kita akan masuk ke functional currency terlebih dahulu. Functional currency itu diatur di PSHK 10 ya, mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Berdasarkan paragraf 8 PSHK 10 disebutkan bahwa mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Jadi kalau misalnya perusahaan ada di Indonesia, maka sebenarnya functional currency-nya adalah rupiah. Kalau ada sebuah perusahaan kemudian dia berada di Amerika, berarti functional currency-nya seharusnya ya US dollar. Namun di paragraf 9 dan seterusnya itu disebutkan bahwa sebenarnya mata uang fungsional itu bisa berbeda dengan mata uang lokal currency-nya, yaitu apabila mata uang fungsional merupakan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Kemudian mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Dan berikutnya juga adalah mata uang fungsional adalah mata uang yang mata uangnya paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Itu ada di paragraf 9, dan di paragraf 10, 11, 12, 13 juga diterangkan bagaimana kita mengidentifikasi functional currency-nya. Kalau di bukunya BIMS di sini digunakan untuk menentukan harga jual, kemudian paling dominan di sales market, kemudian digunakan untuk membayar operating expense, kemudian digunakan untuk membiayai perusahaan, dan digunakan untuk intercompany transaction. Functional currency itu menentukan metode konversi. Jadi metode konversi di sini ada dua metode konversi. Yang pertama adalah translation atau current rate method di sini. Current rate method. Yang kedua adalah remeasurement. Remeasurement itu sering juga disebut dengan temporal method. Kapan kita menggunakan translasi dan kapan kita menggunakan remeasurement di sini adalah paling gampang diteliti, paling gampang kita melihatnya adalah pada saat kita menggunakan translasi. Pada saat kita menggunakan translasinya adalah translasi itu digunakan pada saat functional currency-nya itu sama dengan local currency-nya. Dan temporal itu digunakan pada saat functional currency itu tidak sama dengan local currency unitnya. Ini contoh ya, ada sebuah contoh.
bahwa ada perusahaan induk di sini. Perusahaan induknya P-nya adalah maaf, P-nya adalah perusahaan Amerika. US, berarti di sini dia akan menggunakan functional currency-nya adalah US dollar. Kemudian di sini, jika functional currency-nya adalah US dollar, maka gunakan temporal method. Dan jika functional currency-nya adalah local currency, gunakan current rate method. Ini contohnya seperti ini. Sebuah anak dari perusahaan Amerika, ini anaknya adalah dari Meksiko, memiliki peso sebagai functional currency. Kemudian yang kedua, Japanese subsidiary dari US firm menggunakan US dollar sebagai functional currency. Kemudian ada Australian subsidiary US perusahaan Amerika, ya, anaknya perusahaan Amerika, dia menggunakan reporting currency-nya itu adalah Australian dollar. Kemudian functional currency-nya adalah euro, dan perusahaan induknya adalah menggunakan US dollar. Kemudian bagaimana kita memilih? Kita lihat di sini. Yang contoh pertama tadi adalah perusahaan Meksiko, maka local currency-nya adalah peso. Kemudian functional currency-nya adalah peso. Berarti di sini kita lihat local currency-nya sama dengan functional currency. Maka kita gunakan current rate method untuk nanti mengubah atau mengkonversi dari functional currency peso menjadi reporting currency-nya adalah US dollar. Kemudian contoh yang kedua di sini tadi perusahaan Amerika memiliki anak perusahaan di Jepang, ya, di Jepang. Namun functional currency-nya itu adalah US dollar, sedangkan local currency-nya adalah yen. Perusahaan di Jepangnya itu melaporkan laporan keuangannya itu menggunakan yen. Namun sebenarnya functional currency-nya itu adalah US dollar. Oleh karena itu nanti perusahaannya akan menggunakan remeasurement. Kita lihat di sini local currency-nya tidak sama dengan functional currency-nya. Maka kita akan melakukan remeasurement atau temporal method dari yen ke US dollar. Jadi kita nanti mengubah dari yen ke US dollar. Jadi laporan keuangan lokalnya adalah yen, diubah menjadi US dollar, kemudian nanti tinggal digabung dengan perusahaan induknya, sudah sama-sama US dollar. Contoh yang ketiga, kita lihat di sini tidak sama, ya. Kita lihat di sini. Ini bedanya kalau di sini perusahaan Australia anaknya itu menggunakan catatannya laporan keuangan di Australia itu menggunakan Australia dollar. Namun functional currency-nya adalah euro. Jadi semua kegiatannya itu sebenarnya menggunakan euro. Kegiatan usahanya, kegiatan bisnisnya paling utama dia menggunakan euro. Oke. Dan perusahaan reporting currency-nya, perusahaan induknya itu menggunakan US dollar. Oke. Oleh karena itu nanti yang pertama kita mengubah local currency menjadi functional currency, menjadi euro, itu menggunakan remeasurement. Jadi di sini yang nomor 3 di sini ada 2 tahap. Yang pertama kita melakukan remeasurement dari Australian dollar menjadi euro. Kemudian setelah di remeasurement kita translate dari euro ke US dollar. Sekarang dipahami ya, bahwa intinya kalau misalnya local currency itu beda sama functional currency, yang pasti adalah dia akan menggunakan remeasurement. Tapi kalau sama, ya, maka dia akan gunakan translasi. Kita lanjutkan lagi sekarang. Exchange rates, ya. Exchange rates di sini sudah dibahas di materi transaksi dengan mata uang asing. Oke.
exchange rate ya, kurs ya, di sini adalah kurs mata uang. Atau rasio pertukaran untuk dua mata uang, kita sebut dengan exchange rates. Kalau kita tadi disebutkan bahwa metode konversi kita ada dua, yaitu translasi dan remeasurement. Okay. Kalau translasi ini akan mengconvert financial statement menggunakan current rate, yaitu untuk aset dan liabilities. Kemudian historicalnya kita gunakan equity dan dividen. Kemudian khusus return earning itu tidak ditranslasikan. Kenapa? Karena dia nanti RE kan dia berasal dari beginning RE kemudian ditambah dengan net income dikurangi dengan dividen. Ini ketemu RE ending. RE beginning itu dimulai pertama kali pada saat dilakukan akuisisi. Dia akan gunakan beginning. Kemudian dia akan berubah dengan net income. Pertama net income lebih maaf. Net income di sini kan nanti adalah selisih antara revenue dan expense. Ini nanti revenue itu akan menggunakan average, expense menggunakan average, kemudian sedangkan dividen di sini nanti akan menggunakan historical, yaitu rate di mana dividen tersebut diumumkan. Sehingga di sini RE di sini tidak ditranslasikan, namun sebagai akumulasi dari beginning return earning ditambah net income dikurangi dengan dividen. Okay. Untuk revenue dan expense di sini sering digunakan average rate. Jadi nanti kurs buka tambah kurs penutup dibagi dengan 2. Itu adalah average-nya. Sedangkan untuk remeasurement yang menggunakan current di sini nanti biasanya digunakan closing ya, ini closing rate di sini. Closing rate. Kalau historical di sini adalah pada saat itu terjadi, transaksi itu terjadi, kita sebut dengan historical rate. Untuk remeasurement yang menggunakan closing rate itu hanya yang monetary asset dan monetary liabilities. Contohnya cash, kemudian trading sekuritas, kemudian available for sales, itu adalah akan digunakan closing rate atau current rate. Untuk historical berarti other asset dan other liabilities. Historicalnya ada equity dan dividen. Untuk RE-nya sama di atas ya, tidak digunakan, tidak dapat dilakukan konversi. Namun sebagai akumulasi dari beginning return earning tambah net income dikurangi dengan dividen. Untuk revenue dan expense itu nanti menggunakan average dan historical. Historical di sini misalnya untuk menghitung cost of goods sold ya. Karena ada pembelian awal, waktu kita nyusun HPP-nya ada pembelian, beginning tambah pembelian, kemudian dikurangi dengan ending, ya. Maka nanti pembeliannya itu akan menggunakan historical. Sehingga nanti nilainya akan berbeda, COGS menggunakan remeasurement dan COGS menggunakan translasi. Highly inflationary economics di sini ini diatur di PSAK 63 ya. PSAK 63 itu mengatur mengenai pelaporan keuangan dalam ekonomi hyperinflasi. Kalau di PSAK 63 itu nanti remeasurement itu hanya kalau di Indonesia berdasarkan PSAK itu adalah remeasurement itu dilakukan pada saat adanya keadaan ekonomi yang mengalami inflasi yang sangat tinggi, itu baru kita gunakan yang remeasurement. Okay. Maka di sini remeasure the statement using the temporal method pada saat adanya inflasi dan inflasi yang sangat tinggi yang dialami oleh sebuah negara. Jadi kalau misalnya kasus COVID di sini nanti tiba-tiba menyebabkan inflasinya itu 100% atau lebih selama 3 tahun, maka dianggap sebagai highly inflationary. Maka nanti perusahaan akan menggunakan remeasurement, bukan menggunakan current rate method, tapi menggunakan remeasurement.
berdasarkan PSAK 63. Jadi yang ini nanti kita akan fokus ke translasi dan remeasurement saja. Namun saya juga tetap fokus nanti di translasi, karena nanti yang sering kita gunakan, yang sering kita praktekkan adalah translasi atau current rate method, bukan yang remeasurement method. Karena kecenderungan bahwa functional currency itu akan sama dengan local currency. Kecenderungannya. Kemudian bagaimana kita sekarang menggunakan konsep functional currency, local currency, remeasurement, dan translasi dalam bisnis kombinasi. Yang pertama adalah translasi pada saat akuisisi. Pada saat akuisisi, maka nanti aset anak, liabilitas anak, kan berarti kan yang ada di luar negeri, itu akan ditranslasikan menggunakan current rate method pada tanggal akuisisi. Jadi ini yang paling penting. Nanti kalau misalnya kita beli 1.100.000 US dollar, ya, cost-nya beli ke Indonesia pada 1 Januari, maka nanti kita akan mentranslasikan itu menggunakan rate pada 1 Januari tadi, pada saat tanggal akuisisi. Pada saat functional currency itu sama dengan local currency-nya, maka translasi akan digunakan. Kemudian nanti eksesnya kita hitung juga pada saat kita melakukan akuisisi. Kemudian hasilnya ditranslasikan pada current rates. Kemudian bagaimana kalau remeasurement? Pada saat functional currency-nya itu berbeda dengan local currency-nya, maka nanti kita akan gunakan remeasurement. Oke, jadi tidak harus serta-merta selalu menggunakan US dollar ya. Ini karena contohnya bukunya buku Amerika, maka di sini selalu menggunakan US dollar. Jadi tadi remeasurement digunakan pada saat local currency tidak sama dengan functional currency, maka kita akan menggunakan remeasurement. Ya, kemudian non controlling interest itu akan mengikut dari proses induknya. Kalau induk menggunakan translasi, ya nanti non controlling juga akan menggunakan translasi atau current rate method. Dan kalau sebaliknya induk menggunakan remeasurement, maka non controlling juga akan menggunakan remeasurement. Sekarang di sini adalah kita mengenal bagaimana kita mengconvert menggunakan current rate method dan menggunakan temporal method. Tadi disebutkan bahwa kalau kita menggunakan remeasurement, maka monetary items, monetary asset, dan monetary liabilities itu akan dikonversikan menggunakan current rate method. Current rate method di sini menggunakan closing rate-nya. Jadi rate pada saat entitas tersebut melaporkan laporan keuangannya. Oke. Di sini kita sebut di sini cash, kemudian time deposit, demand deposit, ya, ini kita gunakan current. Oke. Kemudian marketable securities yang dibawa pada cost, maka akan gunakan historical untuk remeasurement. Namun kalau misalnya marketable securities yang dinilai berdasarkan fair value, maka nanti digunakan pada saat current, pada saat rate digunakan pada saat rate laporan keuangan itu diterbitkan pada tanggal 31 Desember, sehingga juga sering disebut dengan current rate method. Jadi untuk cash, demand deposit, time deposit, kemudian account receivable, kemudian notes payable, not receivable, kemudian itu akan dimasukkan ke dalam current rate method atau menggunakan closing rate. Sedangkan marketable securities tinggal kita lihat apakah marketable securities yang dinilai dengan cost-nya atau dinilai dengan fair value-nya. Kalau dinilai dengan fair value, maka nanti akan menggunakan current rate. Kalau menggunakan cost, ya digunakan historical rate-nya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk prepaid insurance, kemudian property plant, accumulated depreciasi,
Kemudian patent, goodwill, atau intangible asset itu menggunakan historical. Kemudian yang monetary, contohnya di sini deferred income tax asset, kemudian cash, kemudian refundable deposit, dia akan gunakan current rate. Sedangkan kalau di translasi, semua aset itu akan menggunakan current rate atau menggunakan closing rate biasanya. Sedangkan di liabilities dan equity, kita lihat di sini, kalau di translasi liability itu akan menggunakan current semua. Sedangkan kalau di remeasurement tadi yang dia adalah monetary, maka gunakan current, dan yang non monetary gunakanlah historical. Jadi account payable, kemudian notes payable, accrued expense, kemudian deferred income tax kita akan gunakan current. Sedangkan kalau deferred income, other deferred credit, itu akan menggunakan historical. Sedangkan kalau stockholder equity di remeasurement, maka akan menggunakan historical. Kalau RE-nya tidak boleh di remeasurement maupun tidak boleh ditranslasikan. Sedangkan di translasi menggunakan historical yaitu pada saat dia diakuisisi. Rate yang digunakan pada saat dia diakuisisi. Bagaimana dengan revenue dan expense? Secara umum, untuk yang remeasurement itu menggunakan historical, kecuali amortisasi deferred income tax. Sedangkan untuk translasi, ini menggunakan average, walaupun itu hanya current, tapi secara umum ya, dia menggunakan average. Jadi bedanya kalau di remeasurement itu sering menggunakan historical, kalau di translasi menggunakan average. Sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan metode ekuitas untuk investasi di luar negeri. Ini kita lihat di sini. Kita melihat dulu apakah functional currency itu sama dengan local currency. Kalau iya berarti kita gunakan translasi atau current rate method. Kemudian kita menganalisis fair value pada saat kita melakukan akuisisi. Berapa fair value-nya, berapa book value. Kemudian akan kita hitung excess-nya. Kemudian secara tahunan kita akan mentranslate laporan keuangan menjadi functional currency induknya. Translate statement menjadi US dollar karena di sini functional currency induknya adalah US dollar. Selisih karena kan tadi kan beda ya, ada yang menggunakan historical, ada yang menggunakan current, ada yang menggunakan average, maka akan mengakibatkan di sini antara aset itu tidak sama dengan liabilities plus equity. Perbedaannya di sini ini akan dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Di dalam translasi perbedaan translasi antara aset dengan liabilities dan ekuitasnya nanti akan dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Sedangkan kalau di remeasurement nanti akan masuk ke profit dan loss tahun berjalan. Itu bedanya antara remeasurement dan translasi. Ini di bukunya P, jurnal yang akan digunakan ini sama investment in S pada cash, ini adalah cost yang dikeluarkan untuk melakukan akuisisi. Kemudian di sini cash pada investment in S, di sini adalah pada saat dividen diterima, yaitu menggunakan di sini dividend received at current exchange rates. Di sini adalah pada saat dividen itu diumumkan ya, pada saat dividen diumumkan, maka kita gunakan rate pada saat dividen tadi. Di sini diumumkan di 1 Desember 2017, maka gunakanlah rate pada 1 Desember 2017. Kemudian di akhir periode ada net income, ada net income. Di sini income from S. Jadi di sini kan tadi ada yang menggunakan average ya, ada karena kita menggunakan translasi maka kita gunakan average ya. Kemudian nanti ini menggunakan average, revenue dikurangi expense,
Kemudian ada yang membedakan, ada yang perbedaan antara hasil translasi antara aset sama dengan liabilitas ekuitas tidak sama. Dan juga salah satunya adalah apabila ada misalnya paten ekses yang dialokasikan ke paten atau yang aset lain yang depreciable, yang amortize aset atau yang depreciable aset, yang menyebabkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai historicalnya dalam melakukan melakukan depresiasi atau amortisasinya, maka nanti akan masuk ke dalam other comprehensive income. Di sini nanti income from S 121.800, investment in Star-nya 93.200, dan ada juga OCI-nya adalah sebesar 28.600. Nanti kita lihat kertas kerjanya di bawah. Kita lihat di sini dulu. Pada 31 Desember 2016, Max mengakuisisi 100% ya, yang mencatatkan ekses paten sebesar 100.000 pound sterling. Exchange rate-nya adalah 1,5. Nah, di sini ada 100.000 pound sterling patennya. Ya, eksesnya paten itu 100.000. Kemudian exchange rate-nya pada saat diakuisisi adalah 1,5. Kemudian tadi ingat bahwa expand itu menggunakan average, sedangkan aset itu menggunakan current. Nah, di sini paten diamortisasi 10 tahun. Kemudian average dan akhir tahun exchange rate-nya adalah 1,45 dan 1,4. Tanda di sini. Pada 1 Desember 2016 patennya adalah 100.000 pound sterling. Kemudian rate-nya 1,5 atau didolarkan 150.000 US dollar. Amortisasi expense-nya itu didasarkan pada pound sterling, atau amortisasi expense itu didasarkan pada mata uang anak. Mata uang anak. Mata uang anaknya adalah pound sterling, atau functional currency-nya anak adalah pound sterling. Maka di sini amortisasi expense-nya adalah sebesar 100.000 dibagi dengan 10.000, bukan 150.000 dibagi 10 ya. Bukan, kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan pound sterling itu adalah sebesar 10.000 pound sterling. Namun kalau kita gunakan dolar 14,5, kenapa? Karena kita rate untuk expense kita gunakan average. Ini adalah historical. Ini adalah average, dan patennya endingnya menggunakan closing rate. Oke, kita lanjutkan. Pada akhir tahun patennya kan kita ukur menggunakan closing rate, yaitu 1,4, 126.000. Padahal kalau kita lihat 150 dikurangi 14,5 itu kan bukan 126.000, yaitu hanya sebesar 150.000 dikurangi 14.500, 135.500, 135.500. Padahal ini kan kalau kita ngitung book value-nya itu 150 kurangi 14,5, yaitu 135.500. Padahal berdasarkan closing rate-nya bahwa paten dinilai dengan current rate, itu pada akhir tahun diukur dengan closing rate-nya itu sebesar 126.000. Artinya terdapat perbedaan catatan 135.500 dengan 126.000 dolar. Selisihnya nanti akan masuk ke OCI, yaitu selisihnya 9.500. Ini maka OCI translasinya adalah sebesar 9.500, 150.000 dikurangi 14,5 dikurangi 126.000, yaitu sebesar 9.500. 9.500 di sini adalah OCI-nya. Dan paten di akhir tahunnya
dicatat sebesar 126.000, bukan 135.500. Ini sering terjadi kesalahan, sering diukur 150 dikurangi 14,5, ketemunya 135.500. Padahal nanti di laporan keuangannya, laporan translasinya, ya nanti digunakannya 126.000. Nanti di worksheetnya berarti nanti nilai patentnya 126.000, bukan 135.500. Ini translasi adjustment dan remeasurement gain dan loss. Translate adjusted trial balance asset liabilities pada akhir tahun menggunakan current rate atau pada closing rate. Kemudian equity pada historical rate, ya, tanggal transaksi atau tanggal akuisisi, kecuali return earning, ya. Dia adalah penjumlahan dari beginning tambah net income dikurangi dengan dividen. Kemudian revenue expense akan diukur menggunakan average rate. Di sini kalau lihat di sini ketemunya 28.600 tadi, ya. Saya sebutkan di atas tadi. Di jurnal 28.600. Ini dari mana? Dari sini. Pada akhir tahun, ya, trial balance, ya, trial balance dari S, ini trial balance dari S. Kita di sini 28.600, ya, OCI-nya. Ini trial balance-nya. Ini ada trial balance-nya di sini adalah debit, ya. Ini sisi debit aset, kemudian expense. Jumlahkan ketemu 13 ini, ya. Kemudian bagian kreditnya ketemunya 139.600. Agar sama 139.200, maka di sini ditambahkan accumulated other comprehensive income sebesar 28.600. Jadi nanti Anda jumlahkan dulu sampai di sini, jumlahkan berapa? Di sini Anda jumlahkan ketemu 139.6 agar seimbang di sini. Ini adalah saldo penyeimbang di sini. Saldo penyeimbang. Dan nanti dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Karena perbedaan rate di sini menyebabkan adanya perbedaan persamaan akuntansinya. Untuk sama, maka kita butuhkan saldo penyeimbang yang akan kita masukkan ke dalam accumulated other comprehensive income. Ini kalau kita menggunakan translasi, ya, current rate method. Bagaimana kalau kita gunakan temporal? Temporal, monetary asset dan liabilities gunakan current, kemudian non monetary asset liabilities gunakan historical, equity-nya historical rate kecuali return earning digunakan composite rate, yaitu beginning RE ditambah dengan net income dikurangi dengan ending dividen. Dividennya menggunakan historical, kemudian net income-nya tadi hasil revenue-nya menggunakan historical, kemudian expense-nya juga menggunakan historical. Oke. Temporal method, ya, di sini kita lihat di sini revenue dan most expenses itu kan sebenarnya menggunakan historical, namun untuk mempermudah boleh menggunakan average rate. Khusus untuk COGS, kemudian depresiasi dan amortisasi, maka gunakanlah historical rate. Ciri dari remeasurement itu dari amortisasi paten, kemudian depresiasi aset, itu tidak akan ada perbedaan selisih. Jadi kalau kita menggunakan translasi kan ada perbedaan tadi yang munculkan di sini, munculkan 9.500 di sini muncul 9.500. Namun kalau dalam remeasurement itu tidak akan ada perbedaan. Kenapa? Karena nanti di sini patennya menggunakan historical 1,5, amortisasinya untuk depresiasi COGS itu menggunakan historical 1,5. Kemudian paten di sini adalah menggunakan historical karena dia bukan non monetary asset, maka dia menggunakan historical. Maka di sininya sama. Maka tidak ada perbedaan nilai. Maka tidak akan ada perbedaan dalam memunculkan gain atau loss sebagai hasil remeasurement dalam depreciable asset atau dalam amortizable intangible asset.
Karena di sini di dalam temporal method, karena tadi juga sama menggunakan exchange rate yang berbeda ya, untuk semuanya ini kan semua nih. Ini adalah trial balance ya. Jadi yang dihitung nanti trial balance-nya, maka nanti akan ada perbedaan ya. Di sini ketemu kreditnya adalah 139.400, kemudian di sini ada perbedaan 3.300. 3.300 di sini nanti akan diakui dalam exchange loss ya. Kalau ada di bagian kredit nanti exchange gain, kalau di bagian debit nanti adalah exchange loss. Oke, ini ada summary-nya. Remeasurement itu akan menghasilkan perbedaan gain dan loss pada income statement. Oke, kredit saldo kreditnya saldo perbedaannya di kredit adalah exchange gains, kemudian saldo di debitnya adalah exchange loss. Oke. Kemudian kalau translasi maka nanti kalau misalnya ada perbedaan akan dimasukkan ke dalam OCI atau comprehensive income. Kemudian kalau perbedaannya itu ada di debit maka akan mengurangi ekuitas. Kalau misalnya dia ada di bagian kredit dia akan menambah bagian ekuitas karena AOC atau accumulated other comprehensive income itu akan masuk ke dalam bagian ekuitas. Bagaimana sekarang kita menyusun laporan konsolidasi yang memiliki anak di luar negeri? Oke, misalnya di sini, lihat dulu di sini. Yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan konsolidasi, kita harus bisa menentukan berapa ekses saat melakukan akuisisi. Kenapa? Karena nanti ekses tadi, apabila dia dialokasikan ke aset yang didepresiasikan atau intangible aset yang diamortisasikan, maka nanti akan menyebabkan perbedaan OCI. Ya, adanya perbedaan nilai yang akan dimasukkan ke dalam OCI. Sehingga nanti pengaruhnya juga ada di jurnal eliminasi. Selama dia tidak mengakibatkan perbedaan nilai translasi, maka tidak ada pengaruh apapun di dalam jurnal eliminasi. Artinya jurnal eliminasi akan sama dengan jurnal eliminasi yang kita lakukan sebelumnya. Yang pertama kali kita lakukan dalam membuat laporan konsolidasi adalah untuk bukunya S nanti dilakukan translasi terlebih dahulu ya. Di sini ini translasi terlebih dahulu. Kan misalnya di sini S jadi menggunakan rupiah, menggunakan pound sterling, maka nanti diubah ke dalam bentuk US dollar. Oke. Maka di sini ini adalah hasil translasinya di sini. Ini nanti dimasukkan ke bagian worksheet-nya. Ini. Kemudian baru kita lakukan eliminasi. Eliminasinya sama, jadi kita mengeliminasi ekuitas, mengeliminasi income from S, kemudian kita mengeliminasi NCA expense, kemudian kita mengeliminasi paten tadi. Yang membedakan adalah bahwa nanti untuk yang OCI-nya perbedaan nanti juga akan kita lakukan eliminasi. Ini saya tidak akan bahas, nanti Anda silakan baca sendiri di sini. Ini kan hasil dari jurnal eliminasi. Ini hasil dari jurnal eliminasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode translasi, maka nanti kita akan menjurnal yang pertama di sini kita nyatat income from S-nya. Income from S-nya karena di sini 100%, maka di sini kita lihat Oke, saya lihat dulu nih. Ini tidak diketahui berapa persen ya P memiliki S ya.
P memiliki S. Oke, di sini saya coba hitung. Oke, ini P memiliki S-nya adalah 100%. Sehingga judul yang pertama income from S, kemudian di sini ada dividend S, kemudian ada investment in S. Income from S-nya itu diukur dari 100% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan tadi ada amortisasi paten, yaitu 100% dikalikan net income S-nya adalah 121.800, 121.800 dikurangi dengan amortisasinya tadi adalah sebesar 14,5, 14.500 akan ketemu sebesar 107.300. Maka di sini nanti 107.300, dividennya adalah 42.600 ya. 42.600, maka sisanya adalah saya langsung lihat investment in S 64.700. Kemudian yang B di sini adalah kita mengeliminasi ekuitasnya. B di sini kita eliminasi ekuitas, maka di sini ada RES, kemudian capital stock S, kemudian ada paten S. RES-nya 75.000, kemudian common stock-nya 300.000. Patennya adalah 150.000 ya di sini. Patennya 150.000. Kemudian ada investment in S dan ada tidak ada NCA ya, karena 100% investment in S-nya. Berarti ini investment in S. B-nya adalah 525.000 ya. B-nya 525.000. Oke. 525.000. Dan kita yang C. Yang C di sini mengeliminasi paten. Ya, ada amortisasi paten pada paten. Amortisasi paten tadi ada perbedaan 9.500 yang masuk ke OCI. Ingat ya di sini tadi kalau kita lihat di atas perhitungan oke, di sini ada 9.500, 14,5 ya, di sini adalah amortisasi expense-nya. Oke, maka di sini yang C adalah yang C di sini amortisasi patennya harusnya di atas sebenarnya. Bukan. Amortisasinya yang D, yang C berarti ini adalah yang C. Oh, ini yang bagian 28.600 di sini. Tadi kan hasil dari translasinya S itu menyebabkan adanya perbedaan antara debit dan kredit sebesar 28.600. Oleh karena itu OCI-nya juga kita akan eliminasi 28.600. Oke. C-nya kan dia di debit ya. C kan tadi di debit ya. Maka kita kreditkan 28.600 di sini. Kemudian ada investment in S-nya. Jadi karena dia mengubah ekuitas S, maka investment in S-nya juga akan berubah. Karena investment in S itu kan sebenarnya direfleksikan pada ekuitas S-nya. Sehingga di sini yang C-nya kita akan menjurnal
Di sini maaf ya, yang C-nya saya hapus. Itu yang D nanti. Yang C ada investment in S, kemudian ada tadi ada comprehensive income sebesar 28.600. Kemudian tadi di atas ada OCA 9.500 karena perbedaan paten. Paten tadi kita lihat di sini. Harusnya 135 namun 126.000, maka patennya kan dinilai lebih rendah kan? Sebesar 9.500. Maka kita lihat di sini. Di sini akan kita catatnya ya, C-nya itu nanti adalah 9.500 ditambah dengan 28.600. Di sini 38.100, di sini patennya sebesar 9.500. Oke, kita lihat kenapa. Karena di paten di sini. Di paten tadi ya, di paten tadi 150.000 adalah nilai awalnya, kemudian didepresiasikan 14,5, kan masih 135.500. Padahal harus dinilai sebesar 126.000. Jadi ini hasil akhirnya harus 126.000. Oleh karena itu kita harus kreditkan sebesar 9.500. 150 dikurangi 9,5 dikurangi 14,5 ketemu 126.000. Maka di sini juniornya adalah investment in S 38.100, paten 9.500 dan OCA-nya 28.600. Kemudian yang D baru amortisasi paten pada paten ya, sebesar 14.500. Ini patennya ya 14.500. Kemudian yang E, yang E-nya sudah tidak ada, ini cuma sampai D saja. Jadi jurnalnya di sini. Nanti kalau di NCI expand itu nanti akan dibagi ke NCI. Ya, patennya akan dibagi ke NCI. OCA-nya juga akan dibagi ke NCI. Nggak akan ketemu seperti ini. Oke, saya cukupkan. Ya, kita lanjutkan di bagian kedua nanti membahas translasi dan remeasurement yang ada NCI-nya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.